Kalau orang itu menjadi antek, pastilah biasanya orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi, tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang baik, tidak memiliki visi dan misi yang tangguh, tidak memiliki kepribadian yang kuat. Jadi dia bisa jadi boneka karena dia sendiri bukan orang yang punya wawasan luas, ilmu pengetahuan yang luas, yang punya leadership yang kuat. Jadi kalau mengatakan Anies itu antek Amerika Serikat, itu sifatnya hipotetik. Hal yang sudah jelas adalah negara kita diperlemah dengan infiltrasi asing dari luar ketika mereka melakukan penjajahan ekonomi, dan dari dalam mereka-mereka yang menjadi komprador, yang memetik keuntungan bekerja sama dengan agen-agen global tersebut. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dengan Anies ini. Kalau nanti debat substantif, takut nanti dia sebegitu menonjolnya, baik terhadap Ganjar maupun terhadap Prabowo Subianto. Jadi nanti kelihatan tuh jomplangnya. Saya membayangkan ya, Ganjar barangkali akan berat di literasinya, apalagi kemudian hal-hal yang sifatnya isu global, nanti Prabowo tidak akan tahan pada detail-detail. Fakta baru, selain Anies keturunan Yaman, ternyata ia juga antek dari Amerika. Anies Baswedan merupakan sosok yang sangat dekat dengan negara Amerika Serikat. Kedekatan antara mereka tidak bisa dianggap sepele. Amerika berusaha mendekati Anies dan memberikan dukungan secara penuh untuk tujuan tertentu dan demi kepentingan yang menguntungkan Amerika. Benar yang dikhawatirkan selama ini, Anies merupakan salah satu bagian dari boneka yang sudah dipersiapkan oleh Amerika untuk memudahkan niat buruk negeri Paman Sam menguasai kekayaan alam Indonesia. Jika Anies terpilih nantinya, maka akan ada hutang budi yang harus dibayarkan oleh Anies Baswedan, kepala negeri Paman Sam. Maka akan sangat mudah Amerika menyetir dan menjadikan Anies sebagai boneka yang akan ditunggangi. Sebagai warga Indonesia yang cinta NKRI, mari bersama kita waspada sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi dan akan merugikan hingga membuat negara kita hancur secara perlahan di tangan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya sengaja ya buka atau tampilkan video-video yang tidak mendidik ini, tetapi kalau dibiarkan berkembang begitu saja, nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu begini saudara sekalian, kita harus pahami ya, setiap orang punya latar belakang, tapi latar belakang itu tidak berarti kemudian langsung mengarahkan, wah dia nanti kalau kita yang suka naik haji antek Arab nanti dia bilang. Atau sekolahnya di mana misalnya antek negara tersebut. Jadi yang bikin ini pasti orang bodoh ini yang bikin video ini ya. Memang ada tuduhan misalnya berita awal tahun ini itu dari Haidar Alwi Institute misalnya yang menyebut bahwa Anies berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Oke, padahal sebelumnya Anies dianggap intoleran. Gimana coba bayangkan. Intoleran jadi boneka Amerika Serikat. Itu kan suatu hal yang jauh bertolak belakang. Intoleran kan dikaitkan dengan Islam garis keras, orientasinya mungkin ke Timur Tengah. Tapi kalau orientasinya ke Arab Saudi itu justru berbalik ya, liberal, kapitalis, demokrasi dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang berbeda. Masa kutub kanan ke kutub kiri atau sebaliknya. Jadi ini yang menuduh pasti tidak kreatif. Justru Anies adalah orang yang menurut saya adalah tidak mungkin dia ke kanan betul, tapi tidak mungkin juga ke kiri betul. Dia sebenarnya sosok yang tengah-tengah. Kenapa begitu?
sebagai keturunan Arab tentu dia kental dengan nilai-nilai Islam. Tapi pendidikannya sendiri pendidikan Barat. Itu jadi soalnya ya Sobat Era sekalian. Jadi dia orang yang ada isinya, yang ada ilmunya, ada punya kemampuan berargumentasinya. Bukan sekedar berani disimbolkan ya. Wah berani menolak WTO itu berani. Wah enggak begitu. Berani itu orang yang justru berani bernegosiasi, berargumentasi, berdebat di kancah internasional. Kekuasaan hari ini pasti tidak mampu. Pembantunya mampu, tapi justru penguasa puncaknya yang gak mampu berdebat dengan kalangan internasional. Jadi sangat aneh sekali kalau dibilang kalau Anies kemudian akan menjadi antek Amerika Serikat ya. Itu tuduhan yang gak masuk akal. Ada satu atau dua hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama ya, kalau orang itu menjadi antek, pastilah biasanya orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi, tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang baik, tidak memiliki visi dan misi yang tangguh, tidak memiliki kepribadian yang kuat. Jadi dia bisa jadi boneka karena dia sendiri bukan orang yang punya wawasan luas, ilmu pengetahuan yang luas, yang punya leadership yang kuat. Sehingga orang tersebut bisa dikendalikan. Ya kita bisa rasakan ya. Nah kira-kira orang kayak Anies apakah tipe orang yang bisa dikendalikan atau justru orang yang mampu mengendalikan. Kita lihat ya. Karena kita harus bedakan antara mereka yang tidak mampu bernarasi dengan orang yang punya narasi yang luas. Itu satu hal yang harus kita lihat. Kemudian justru ya persoalan terbesar bangsa ini adalah hari ini kita lemah. Kenapa lemah? Kita lemah berhadapan dengan bangsa asing hari ini dan kita lemah karena diperlemah oleh komprador-komprador. Penguasa-penguasa yang berkolaborasi dengan kekuasaan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Itu yang memperlemah kita hari ini. Makanya jangan heran misalnya ketika kita mengadakan perjanjian dagang dengan China misalnya, kita justru lemah posisinya. Mereka bisa deploy tidak hanya investasinya, tapi dengan manusianya segala. Dan manusia yang dideploy itu tidak hanya manusia dengan high skill, kemampuan yang tinggi, tapi bahkan tenaga kasar, tenaga buruh. Tukang las, tukang sapu pun diimpor dari China. Dan banyak berita-berita, laporan-laporan yang mengatakan bagaimana mereka sudah membentuk komunitas dengan fasilitas yang wah. Bahkan di tengah hutan tapi memiliki fasilitas yang wah. Ini yang harus kita klarifikasi. Dan jangan lupa yang mengundang itu adalah kekuasaan istana, kekuasaan Jakarta ini. Jadi kalau mengatakan Anies itu antek Amerika Serikat, itu sifatnya hipotetik. Hal yang sudah jelas adalah negara kita diperlemah dengan infiltrasi asing dari luar ya, ketika mereka melakukan penjajahan ekonomi, dan dari dalam mereka-mereka yang menjadi komprador yang memetik keuntungan bekerja sama dengan agen-agen global tersebut. Bahkan ditengarai agen-agen global tersebut terkait juga dengan sponsorship kandidat-kandidat tertentu. Itu yang harus kita waspadai saudara sekalian. Jangan hal yang belum tampak, belum jelas, hypothetical kita khawatirkan, tapi hal yang sudah jelas, sudah tampak, kita seolah-olah mau abaikan. Itu ya. Jadi saudara sekalian, jangan jadi orang tolol ya, jangan jadi orang bodoh untuk kemudian terpengaruh dengan propaganda-propaganda seperti itu yang sifatnya hipotetik, tetapi melupakan problem kita hari ini. Tadi dibilang kalau Anies jadi presiden dia akan berutang budi. Utang budi itu relatif. Yang jelas kita utang beneran sekarang ini yang harus dibayar. Di mana utang kita itu bunga dan pokoknya saja hampir 1.000 triliun, hampir sepertiga dari APBN kita, coba bayangkan. Sehingga kita gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Untuk bayar utang kita berutang. Itu soal kita sekarang ini. Jadi jangan kita melarikan persoalan sesungguhnya. Jadi persoalan sesungguhnya itu adalah negeri ini lemah, diperlemah oleh komprador-komprador ekonomi di dalam negeri. Kemudian kalah bernegosiasi dengan investasi, kemudian korupsi masih merajalela dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat misalnya apa yang dituliskan
Edi Mulyadi misalnya, coba ditampilkan apa yang dituliskan Edi Mulyadi, itu jelas sekali. Musuh kita itu bukan berbentuk apapun, tapi musuh kita itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Dalam aras demokrasi atau tindakan otoritarianisme, tindakan yang tidak demokratis yang memenjarakan orang, itu musuh kita, sobat era sekalian. Ya, jadi kita harus paham. Jadi kalau mengatakan Anies itu antek Amerika, ya aneh. Tetapi bukan berarti kemudian kita bisa terhindar dari yang namanya pertempuran dunia, itu nggak bisa ya. Musuh kita bukanlah mereka yang berbeda agama, bukan yang beda suku, bahasa atau budaya. Musuh kita bahkan bukan mereka yang berbeda pilihan copras-capres. Musuh kita adalah ketidakadilan dan kezaliman. Ayo bangkit bersama kita lawan dan sirnakan siapapun pelakunya, termasuk dan terutama jika hal itu kekuasaan yang menindas. Itu sobat era sekalian ya. Dan kita tidak bisa juga menghindar dari geopolitik. Sudah menjadi rahasia umum terjadi perang pengaruh di Asia Pasifik antara China dengan Amerika Serikat atau antara China dan negeri barat. Nah, Indonesia itu menjadi battlefield-nya, menjadi medan laganya. Pertanyaannya adalah pilihan kita adalah condong ke Cina, condong ke Amerika, ke negeri-negeri barat, atau kita independen sama sekali. Sebagaimana kita mengatakan kita negara dengan gerakan non-blok, tidak ke blok China dan tidak juga ke blok barat. Nah, pilihan tersebut sangat berkait dengan kekuatan kita. Kalau kita kuat sebagai bangsa, kita bisa independently mengatakan kalian jangan ganggu kami. Tapi kalau kita sudah lemah sebagai bangsa, ya berat kita. Kita pasti akan terombang-ambing dan kita terpaksa memihak salah satunya agar kita tidak hancur di tengah jepitan raksasa yang sedang berkelahi. Pertanyaannya, apakah kita sebagai negara kuat? Masih kuat atau enggak? Itu persoalannya. Jangan kemudian kita mengaku kuat tetapi ternyata keropos. Tetapi tidak perlu juga terlalu khawatir. Kalau seandainya kita punya gesture kepemimpinan yang baik, didukung oleh rakyat dengan semangat yang baik, ya insya Allah negara ini akan terus menjadi negara yang kuat. Dan paling penting adalah benar. Jadi membela Anies itu membela yang benar. Ditampilkan lagi ya ketika Anies bilang benar. Jadi berani karena benar. Jadi benar dulu baru berani, bukan berani dulu kemudian cari-cari alasan. Jadi benar. Ya, benar bukan benur. Benar bukan benur. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan sedikit komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Pokoknya jangan jadi bodoh dengan kampanye-kampanye negatif seperti ini yang it doesn't make sense, gak masuk akal. Tiba-tiba orang diundang ke luar negeri, bicara di forum internasional, wah ini antek Amerika Serikat, gak bisa begitu. Kita harus lihat apa yang dilakukannya ya. Apa yang dilakukannya, itu kira-kira. Kemudian apa lagi ya? Anies tetap pilihan saya jadi presiden. Kemudian Sri Mulyani itu bos IMF dulu, apa bukan entok AS? Oke. Ya nggak bisa kita dengan simple sekali. Tetapi intinya ini menunjukkan ini bahkan sudah pernah bekerja di institusi dunia ya yang berpusat di Amerika Serikat. Anies kan cuma bolak-balik menghadiri seminar, konferensi ya, undangan dan lain sebagainya. Anies mantap, otak pengikut memang agak rada-rada. Ketika Anies pintar berbahasa Inggris dikatakan anti Amerika. Ketika berbahasa Arab dianggap Yaman. Memang begitulah orang-orang. Oke. Apapun kata buzzer, Anies for RI 1. Yang pakai jas asalnya Barat itu apakah apa maksudnya nggak jelas. Coba kasih saran Anies berkunjung ke Rusia, China, Korea, Iran, Bang. Anies lebih dekat dengan Barat, kepemimpinan Anies akan mirip SBY, terbukti mengidolakan SBY. Anies mengidolakan SBY? Enggak, saya paham ya. Orang kayak Anies itu bukan orang yang mengidolakan SBY rasanya. Bukan tipe. Dan jangan-jangan SBY pun maksudnya gini. Saya ingat yang namanya Sultan Takdir Ali Shahbana, dia tanya kepada seorang aktivis siapa. Orang aktivis menanyakan kepada Sultan Takdir Ali Shahbana, aktivis itu masih mahasiswa, siapa yang Bapak idolakan? Kata Sultan Takdir, saya sebesar kamu sudah berhenti mengidolakan orang lain. Ya memang begitu. Kecuali kita menghormatilah
Misalnya kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, ya kita akan kagum. Nggak ada orang yang lebih kualitasnya dibandingkan Rasulullah misalnya. Itu perlu dikagumi, perlu dihormati. Tapi kalau cuma manusia biasa, entah itu SBY, Jokowi, ya manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya banyak, kelebihannya juga banyak. Jadi kita akui kelebihannya, tetapi tidak perlu kemudian kita meniru kekurangan-kekurangannya atau kesalahan-kesalahannya begitu ya. Jadi sekali lagi pasti orang bodoh yang bilang soal antek-antek Amerika. Saya menangkap kesan begini, sobat era sekalian, ada ketakutan, ada kekhawatiran dengan Anies ini. Kalau nanti debat substantif, takut nanti dia sebegitu menonjolnya. Baik terhadap Ganjar maupun terhadap Prabowo Subianto. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi bukan saya khawatirkan, yang mereka khawatirkan. Jadi nanti kelihatan tuh jomplangnya. Saya membayangkan ya, Ganjar barangkali akan berat di literasinya, apalagi kemudian hal-hal yang sifatnya isu global. Nanti Prabowo tidak akan tahan pada detail-detail. Nah Anies punya keduanya, dia tahan pada detail. Fortunately dia pernah menjadi gubernur DKI Jakarta sehingga dia paham detail, itu penting. Makanya sebenarnya magang sebagai gubernur atau wali kota, bupati itu benar untuk menjadi presiden ketimbang magang sebagai seorang menteri, karena menteri itu kan tidak seteknis sekompleks soal Jakartanya. Karena gini yang pernah digambarkan Anies, kalau kita jadi menteri kita cuma mengurusi satu sektor. Walaupun sektor itu dari Sabang sampai Merauke, tapi cuma sektor itu saja yang kita urusin. Tapi kalau kita menjadi gubernur, kita mengurusi semua sektor, cuma lingkupnya saja kecil. Tapi semua sektor pada dasarnya, sehingga seorang gubernur ya harus seorang generalis. Nah seorang menteri, seorang spesialis nggak ada masalah. Gitu ya saudara sekalian. Ya mudah-mudahan lah hal-hal seperti ini akan membuat kita makin sadar bahwa kita membutuhkan sebuah kepemimpinan yang memang mandiri. Biar tidak menjadi antek Amerika, antek China apalagi, tapi kita menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di kaki sendiri. Seperti dikatakan Bung Karno yang tidak pernah atau bahkan dilupakan oleh pemerintahan sekarang. Konsep Trisakti itu. Berdikari secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, berdikari secara politik, dan kemudian berkepribadian secara kebudayaan. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.